Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku yang hebat semuanya, dimanapun kalian sekarang berada. Mudah-mudahan kalian selalu dalam keadaan sehat dan ceria ya. Seperti salamnya Zapo tercinta, sehat dan ceria. Baik, hari ini kita akan kembali bertemu secara online seperti ini. Kita belajar bersama ya untuk materi mata pelajaran informatika kelas 8. Materi kita hari ini adalah pengolahan logika, algoritma, dan aritmatika. Bagaimana keseruan kita belajar hari ini ya, tetap stay tune terus di channel ini. Dan sebelum kita mulai materi pelajaran kita hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Mudah-mudahan kita diberi kemudahan dalam mempelajari materi ini dan pelajaran hari ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing dimulai. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak, kita akan langsung saja mulai pembahasan kita hari ini. Nah, yang pertama kita harus tahu dulu nih tujuan pembelajaran kita apa ya. Jadi tujuan pembelajaran kita yang pertama, kalian nanti mampu mengembangkan berpikir secara logika untuk membuat algoritma. Kita kemarin sudah pernah membahas tentang algoritma ya. Kemudian yang kedua adalah kalian nanti mampu merancang pola berpikir algoritma ke dalam sebuah flowchart atau diagram alir. Nah, setelah itu kalian nanti diharapkan mampu menggunakan rumus aritmatika untuk menyelesaikan masalah ya. Itu adalah tujuan pembelajaran kita hari ini. Oke, mari kita belajar bersama dan tetap bersama Bu Krisna ya. Pelajari materi hari ini secara utuh dan pahami masing-masing isi di dalamnya. Semangat. Kalau belum paham, tanya ya. Kalau belum paham, bertanya. Kalian bisa bertanya di grup WhatsApp, bisa bertanya di grup Telegram, bisa bertanya di kolom komentar yang ada di video YouTube ini, atau kalian bisa bertanya juga di kolom komentar di Google Classroom ya. Oke, kita lanjutkan. Yang pertama, pengertian logika ya. Kita dari tadi bicara tentang masalah logika. Nah, logika itu sebenarnya apa sih? Jadi logika itu adalah suatu kemampuan dasar yang dapat diterapkan dalam berbagai aspek ilmu komputer dan mencakup pemahaman atas operasi-operasi logika terhadap data. Jadi nanti kita akan sangat terbiasa untuk membaca data, kemudian menganalisa data tersebut, mengolah data tersebut menggunakan logika berpikir ya. Sehingga nanti kita bisa membuat sebuah program untuk menghasilkan sebuah informasi atau keluaran output ya. Kemudian nah, coba perhatikan ini. Jadi sebetulnya anak-anak ya, apa yang kita pelajari di sekolah itu sebetulnya bisa kita gunakan sebagai bekal hidup di kehidupan kita sehari-hari. Sebagai contoh begini ya, pelajaran informatika ini akan coba Bu Krisna kaitkan dengan pelajaran matematika. Kebetulan di kelas 8 itu ada pelajaran matematika tentang menghitung bangun ruang, luas bangun ruang ya, luas dan volume ya bangun ruang. Nah, sebagai contoh ilustrasi ini ada sebuah rumah. Tentu kita semua pasti tahu apa namanya rumah ya, karena kita tinggal di rumah. Entah itu rumah orang tua atau mungkin rumahnya kakek nenek ya, atau mungkin rumah saudara. Yang jelas rumah adalah tempat tinggal manusia.
Nah, pernahkah kalian berpikir bahwa untuk membuat rumah ini diperlukan sebuah rancangan atau desain? Ya, mulai dari bagaimanakah bentuk tampilan depan rumah tersebut, kemudian berapakah ukuran dari masing-masing ruangnya, berapakah ukuran dari jendelanya, kemudian pintunya, kemudian bentuk atapnya ini apakah di model seperti ini atau hanya di model apa itu ya yang semen dak gitu ya. Nah, ini disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan dari pemilik rumah ini. Ya. Jadi nanti berdasarkan luas tanah yang ada dan berdasarkan berapa banyak budget atau uang yang dimiliki pemilik rumah tersebut, maka dari dasar itu seorang desainer akan mulai merancang desain rumahnya. Nanti pasti ditanya, inginnya ada garasinya tidak, ada berapa kamar yang dibutuhkan, misalnya seperti itu ya. Kemudian inginnya nanti ada tamannya tidak, atau ada kamar pembantu tidak, kemudian kamar mandinya berapa nih gitu ya. Itu nanti akan disesuaikan dengan budget yang dimiliki oleh si pemilik rumah ini. Nah, dari sini kita nanti akan tahu apa saja sih yang harus dimasukkan dalam rancangan desainnya. Coba nanti kalian sebutkan ya, bagian apa saja yang harus dimasukkan ke dalam rancangan desainnya. Nah, biasanya bagian ini disesuaikan dengan tadi permintaan dari si pemilik rumah ya. Saya ingin nih, karena saya punya mobil, saya mau di sebelah rumah sini ada garasinya. Kemudian saya ingin nih di sini ada taman kecilnya, misalnya seperti itu. Nah, ini adalah bagian-bagian rumah. Bagian-bagian rumah ini nantilah yang akan dimasukkan ke dalam rancangan desain dari seorang desainer. Ya, desainer tuh macam-macam. Ada desainer pakaian, ada desainer interior. Kalau desainer interior itu berarti orang yang mendesain barang-barang apa yang akan dimasukkan ke dalam rumah. Jadi dalam rumah ya, dalam rumah. Tapi kalau desainer rumah seperti ini biasanya dia merancang rumahnya, ya. Nah, sebetulnya ketika kita melihat rumah ini, maka ada beberapa bentuk bangun ruang ya. Jadi misalnya bagian ruang tamu itu karena bentuknya kotak, berarti kita nanti akan menghitung luas bangun ruang yang bentuknya kotak atau persegi panjang misalnya begitu ya. Kemudian kalau misalnya di bagian atapnya ini dibuat 5 segi 4 misalnya, atau dibuat bagaimana, itu tergantung dari bangun ruangnya ya. Atau misalnya bagian depan itu bentuknya pagarnya misalnya berbentuk setengah lingkaran misalnya, kan boleh-boleh saja ya. Nah, sebetulnya dari situ kita bisa berpikir bahwa ternyata ilmu matematika itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, termasuk ilmu informatika. Jadi dari hasil informasi yang didapatkan ini tadi, seorang desainer itu bisa membuat sebuah program untuk merancang desain rumah. Dan seorang accounting atau seorang developer rumah, dia bisa menghitung berapa sih kira-kira biaya yang dibutuhkan untuk membuat rumah tersebut. Jadi kalau misalnya luas bangunan sekian, kemudian bangunannya sekian ukurannya, maka dia bisa menghitung nih perkiraan biayanya. Berapa ratus juta nih rumahnya akan dibuat. Setelah dihitung biaya operasionalnya, barulah nanti akan dihitung biaya jualnya atau harga jual dari rumah ini. Begitu ya.
Jadi ilmu itu ada keterkaitannya sebetulnya. Oke, kita next dulu. Nah, konsep utamanya ini ya. Pada dasarnya, sebuah rumah akan selalu memiliki ruangan. Ya, apakah itu ruang tamu, ruang kamar mandi, ruang tengah, ruang belajar, ruang sholat, ruang apa lagi ya, ruang makan misalnya begitu ya. Itu bentuknya kan bangun ruang ya. Kemudian atap. Nah, atap ini apakah akan dibentuk limas atau akan dibentuk bangun datar saja? Karena di atasnya mau dijadikan tempat untuk menanam hidroponik misalnya begitu ya, kan bisa saja ya. Kemudian rumah memiliki jendela. Jendela itu ada ukurannya juga ya, kita nggak bisa asal-asalan saja ketika kita membuat rumah. Kalau jendelanya ukurannya nggak sesuai juga nggak akan bisa jadi rumahnya ya. Kemudian pintu dan juga lantai. Nah, semua ini memiliki hitungan luas ya, memiliki hitungan luas. Itu adalah konsep utamanya. Di dalam hitungan luas itu pasti ada variabel-variabelnya. Contoh misalnya kita akan menghitung ruas persegi panjang. Berarti variabel yang digunakan apa? Ada luas itu sendiri, kemudian panjang dan lebar. Karena rumus dari luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Jadi kita akan memasukkan variabel-variabel tertentu. Kemudian yang kedua adalah pengertian algoritma. Nah, algoritma ini adalah urutan langkah-langkah logis penyelesaian masalah yang disusun secara sistematis. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah berbicara panjang lebar tentang algoritma. Secara gampang algoritma itu sebenarnya langkah-langkah yang harus urut ya. Jadi tidak boleh kalau misalnya kita langkah-langkah menanak nasi itu dibalik-balik, tidak boleh. Misalnya hidupkan kompor baru kita membersihkan nasi atau mencuci beras, kan nggak bisa. Jadi urutannya itu tidak boleh dibolak-balik. Nah, urutan langkah itulah yang kita sebut sebagai algoritma. Secara mudahnya seperti itu ya. Nah, kemudian bagaimana pola pikir algoritma untuk menghitung luas bangunan tersebut? Maka yang pertama yang harus kita lakukan adalah menentukan bentuk bangunan. Kita tentukan dulu, misalnya kamar, bentuk bangunannya bagaimana? Apakah setengah silinder misalnya, atau bentuknya mau dibuat segitiga, boleh tidak? Ya boleh-boleh saja, terserah pemilik rumahnya mau dibuat bagaimana ya. Atau bentuknya jajaran genjang, boleh nggak ya? Boleh lah, boleh. Cuman pada umumnya kalau bangunan misal kamar bentuknya biasanya persegi panjang misalnya begitu. Kemudian setelah menentukan bentuk bangunan, kita akan menghitung panjang, lebar, dan tinggi masing-masing ruang. Ya, karena nanti kita akan menghitung luas, kemudian menghitung volumenya berapa, sehingga kita akan tahu berapa sih kira-kira biaya yang dibutuhkan, berapa batu batanya, berapa semennya, kan seperti itu ya. Kemudian berikutnya yaitu menghitung luas masing-masing bangun ruang. Jadi kalau misalnya ruang tamu itu kita luasnya ada 20 meter persegi bangunannya saja ya, berarti kalau 1 meter persegi itu biayanya misalnya habis biaya 1 juta, berarti kalau 20 meter persegi berarti seorang pemilik rumah harus menyediakan biaya sekitar 20 juta untuk satu kamar misalnya seperti itu ya. Ini hanya contoh saja. Kemudian menjumlahkan seluruh luas bangunan. Jadi ada ruang tamu, ada kamar utama, ada kamar anak, kamar pembantu misalnya ya, kamar mandi dan sebagainya. Itu semua nanti dijumlahkan. Jadi akan ketemu nih. Oh, berarti rumah saya nanti kira-kiranya biaya totalnya 200 juta misalnya. Maka pemilik rumah harus menyediakan biaya sekitar itu gitu. Jadi kita sudah mulai tahu nih, oh berarti kalau saya pengen rumah dengan luas sekian, saya harus menyiapkan dana sekian ya.
Nah, dengan memahami bentuk ruang dan cara menghitung luas bangunan ruang, seorang desainer akan mampu menghitung secara rinci berapakah besaran biaya yang dibutuhkan untuk membangun rumah tersebut, ya. Oke, next. Nah, sekarang apa saja yang dibutuhkan untuk membuat sebuah program yang dapat menghitung keseluruhan luas bangunan? Nah, sekarang kita bicara dari segi IT-nya, ya. Seorang programmer akan membuat sebuah program komputer di mana program itu nanti bisa menghitung, misalnya begitu, menghitung biaya yang dibutuhkan untuk membangun sebuah rumah, misalnya begitu, ya. Nah, yang pertama kita tentukan dulu variabelnya, ya, variabelnya. Nah, variabel ini menentukan lokasi penyimpanan dan terkait nama simbolis. Jadi misalnya luas itu kita wakili dengan simbol L, ya. Kemudian panjang kita wakili dengan simbol P. Lebar kita wakili dengan simbol L, L kecil, ya. Kemudian masing-masing ini variabel itu berisi nilai apa. Misalnya kalau luas itu karena dia hanya perkalian dari bilangan bulat plus bilangan bulat, kita nanti menggunakan variabelnya diisi integer, misalnya gitu, ya. Kalau misalnya segitiga, nanti karena ada luas adalah setengah kali alas kali tinggi, maka variabelnya akan diisi nilai real, misalnya begitu. Real itu kan pecahan, ya. Nah, kita tentukan dulu nih variabelnya. Kemudian setelah itu kita akan mulai membuat flowchart-nya. Nah, flowchart itu adalah diagram alir. Jadi ketika orang melihat flowchart, dia akan tahu bagaimana sih sebetulnya cara berpikir dari seorang programmer ini. Dia akan membuat program seperti apa, itu akan sangat terlihat dari flowchart. Jadi langkah-langkahnya itu nanti akan diwakili dalam bentuk simbol-simbol grafis, ya. Kemudian urutannya dihubungkan dengan panah. Jadi tahu persis nanti arahnya kemana, setelah ini apa, gitu, ya. Nah, kalau sudah membuat flowchart, barulah kita nanti akan membuat programnya. Jadi ini nggak bisa dibalik-balik, ya. Bikin program dulu baru flowchart, bukan begitu, tapi bikin flowchart dulu baru program, ya. Nah, tujuan dari membuat flowchart itu adalah yang pertama supaya programnya lebih terstruktur. Kemudian yang kedua supaya kita bisa dengan mudah mencari di manakah kesalahan ketika kita membuat program. Jadi kalau misalnya programnya itu ada error, kita langsung bisa menemukan nih errornya di sini, errornya di sini. Secara otomatis kita akan bisa lebih mudah untuk menyelesaikan permasalahan di dalam program tersebut. Kemudian next lagi. Nah, yang ketiga adalah pengertian aritmatika. Karena di dalam menghitung luas bangun ruang itu kita akan menggunakan lambang-lambang tertentu, misalnya perkalian, kemudian pembagian, penjumlahan, pengurangan, dan lain-lain, maka kita memerlukan yang namanya aritmatika. Jadi operator aritmatika adalah operator matematis yang terdiri dari operator penambahan, pengurangan, perkalian, pembagian, modulus, plus, dan minus. Ini adalah pengertian dari aritmatika. Nah, simbol apa saja yang digunakan di dalam aritmatika? Simbol secara umumnya ini, ya, yang akan sangat sering digunakan, yaitu penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Nah, sekarang kita akan membuat contoh program sederhana, tapi kita buat flowchart-nya dulu, ya. Di sini ada sebuah flowchart untuk menghitung rumus dari luas segitiga dan juga luas persegi panjang. Jadi yang pertama kita mulai dulu, kemudian kita masukkan variabel luas. Ya, variabel luasnya dimasukkan dulu, apakah dia bernilai integer atau real, ya, apakah bilangan bulat atau pecahan, ya. Kemudian program ini nanti akan dibuat muncul sebuah pertanyaan. Apakah akan menghitung luas segitiga, gitu, ya. Ketika kita menjawab iya, maka program akan berjalan ke bawah sini. Jadi kalau kita menjawab iya, maka kita diminta untuk memasukkan variabel alas dan juga tinggi, ya.
Alasnya berapa, tingginya berapa, ini dimasukkan. Kemudian kalau sudah, kita akan menghitung berapa sih luasnya. Luas itu nanti kan didapatkan dari setengah kali alas kali tinggi ya. Jadi setengah kali nilai alasnya berapa, nilai tingginya berapa. Kalau sudah dicetak, cetak itu berarti akan muncul luasnya sama dengan berapa. Kemudian selesai. Itu kalau misalnya jawabannya adalah iya. Tetapi jika jawabannya adalah tidak, jadi orang yang menggunakan program ini bukan sedang mencari luas segitiga, tetapi dia akan mencari luas persegi panjang, maka ketika menjawab tidak, dia diminta untuk memasukkan berapakah nilai dari panjang dan lebarnya. Jadi panjang diisi berapa, lebar diisi berapa ya. Kemudian kalau sudah, luasnya itu adalah panjang kali lebar. Rumusnya dijalankan, kemudian cetak. Nah, kalau sudah selesai. Ini adalah contoh pengolahan data yang sudah didasarkan pada pemikiran logika dan aritmatika yang dituangkan dalam bentuk flowchart. Nah, kalau seseorang sudah membuat flowchart, maka dia akan bisa membuat programnya. Dia akan lebih mudah dalam membuat program. Tadi kita jalankan. Nah, jadi kesimpulannya, untuk membuat sebuah program pengolahan data, maka langkah yang harus kita lakukan adalah yang pertama menentukan variabel dulu, kemudian merancang flowchartnya, barulah dia akan membuat atau membangun sebuah program ya. Oke. Nah, itu tadi materi kita hari ini. Nanti Ibu Krisna akan jelaskan bagaimana cara kalian untuk mengerjakan LKPD-nya ya. Semoga ilmunya bermanfaat, dan jangan lupa untuk membagikan link ini supaya makin banyak orang yang mengambil manfaat dari ilmu kita hari ini ya. Nah, kalau yang ingin konsultasi lebih lanjut bisa nanti menghubungi ke email di bawah ini. Email belajar ID ya. Oke, terima kasih. Sekarang Bu Krisna akan menjelaskan tentang LKPD-nya. Nah, ini adalah LKPD-nya. Jadi nanti kalian setelah mempelajari materi kita hari ini, kalian akan diminta untuk yang pertama mengamati bentuk rumah kalian. Jadi bentuk rumah kalian seperti apa. Nah, supaya Bu Krisna juga tahu bagaimana bentuk rumahnya, maka Bu Krisna minta foto rumah kalian masing-masing. Tapi ingat, kalian berdiri di depan rumahnya dan kalian difoto bersama rumahnya ya. Sekalian Bu Krisna pengen tahu nih bagaimana keadaan kalian hari ini ya. Mudah-mudahan kalian semua sehat. Foto yang paling fresh, paling ceria ya. Jangan lupa fotonya harus pakai seragam ya, karena ini pembelajaran resmi, jadi kalian pakai seragam. Seragam yang mana? Seragam alma mater saja, supaya lebih mudah dikenal ya. Kemudian kalian diminta untuk menjelaskan luas bangun ruang apa saja. Jadi di rumah kalian tuh sebenarnya bentuk ruang tamunya itu bentuknya apa? Apakah persegi panjang atau apalah ya. Itu silakan dituliskan. Kemudian kalau sudah, nanti kalian kerjakan ini di buku tulis dan di foto. Jangan lupa fotonya nanti dibuat PDF semua ya, supaya lebih ringan ketika diupload. Kalau sudah, nanti untuk ketentuan prosesnya seperti ini. Yang pertama, kalian masuk ke Google Classroom menggunakan akun @smp.belajar.id ya, karena yang akan dinilai adalah akun yang menggunakan akun ini. Kemudian kalian isi dulu daftar hadir kalian hari ini, jangan ditunda-tunda karena nanti kalian akan poinnya berkurang. Jadi kalau misalnya pelajaran ini adalah hari Sabtu besok ini ya, ini kebetulan Bu Krisna bikinnya Sabtu dini hari jadi kalian silahkan nanti kalau misalnya sudah waktunya pengisian daftar hadir, kalian langsung mengisi, jangan ditunda-tunda ya.
Kemudian kalian foto di depan rumah kalian masing-masing, diperlihatkan gambar depan rumahnya kayak apa. Jangan lupa pakai seragam ya. Kalau sudah foto jawaban kalian yang sudah ditulis di buku tulis tadi, semuanya nanti kedua foto ini dibuat PDF dulu, baru nanti diupload. Link penugasan ada di Google Classroom ya. Untuk tugas paling lambat nanti dikumpulkan hari Jumat tanggal 5 Maret 2021 dan wajib menggunakan akun @smp.belajar.id. Oke, seperti itu ya anak-anak ya. Mudah-mudahan kalian sudah paham dengan materi dan juga tugas kalian hari ini. Jangan lupa, bagi kalian yang masih belum paham, silahkan kalian bertanya ya, jangan diam saja, silahkan bertanya. Kita sudah ada grup WhatsApp ya, silahkan digunakan grupnya untuk diskusi, atau kalian juga boleh ke grup Telegram ya, atau kalian bisa juga bertanya di kolom komentar yang ada di Google Classroom gitu ya. Kalau tanya di YouTube boleh tidak Bu? Boleh, silakan ya. Oke, cukup sekian dulu materi kita hari ini. Kita akan lanjutkan dengan materi-materi berikutnya. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga semangatnya. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Ketemu lagi di video pembelajaran berikutnya. Kurang lebihnya Bu Krisna mohon maaf. Sampaikan salam hormat Bu Krisna buat orang tua kalian di rumah. Marilah materi pelajaran kita hari ini kita tutup bersama dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai ketemu lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.